Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini, di Selamat Haryanto channel akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik atau ihsan. Sebelum memulai membahas tentang kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Tafsir atau penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin, karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil belum sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lanjutan dari tafsir ayat tersebut yaitu setelah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, keluarga, anak yatim dan orang miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang bijak kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ruh sholat itulah adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ruh itu, sholat tidak ada maknanya apa-apa. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turunnya Al-Quranul Karim, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat baik kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa Nabi Musa dan pada setiap zaman. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kamu masih saja menjadi pembangkang. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dengan merespon perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membangkang, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik atau ihsan terdapat sesama manusia sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan ialah sebagai berikut. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdhah,
murni atau ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, maupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial, seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama atau syariat Islam. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka sewaktu masih kecil dengan perhatian penuh dan belas kasihan. Mereka mendidik dan mengurus semua keperluan anak-anak ketika masih lemah. Selain itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib, yaitu menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan merusak di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 22 yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ihsan kepada sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Yang ketiga yaitu ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. Yang selanjutnya, ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat maupun tetangga dekat yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun jauh yang berada dari rumah kita. Yang berikutnya, ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat jamaah kecuali Imam An-Nasai. Ihsan yang berikutnya adalah ihsan kepada karyawan atau pekerja. Ihsan kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya. Kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering atau segera. Tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Secara umum, kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka itu. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Bahkan, pada saat menyembelihnya, hendaklah dengan menyembelihnya dengan cara yang baik, tidak menyiksanya, serta menggunakan pisau yang tajam. Berikutnya, ihsan kepada alam sekitar. Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Hikmah dan manfaat ihsan.
kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbuat ihsan atau berbuat baik adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik kepada semua adalah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi pekerti yang baik. Adapun penerapan perilaku mulia dari perilaku ihsan, sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan ialah semua perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Secara ringkas, perilaku tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ibadah ritual seperti sholat, zikir dan sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Penerapan perilaku mulia yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Yang kelima, berbuat baik kepada tetangga. Yang keenam, berbuat baik kepada teman sejawat. Yang ketujuh, berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Penerapan perilaku mulia, ihsan yang kedelapan yaitu berbuat baik kepada karyawan, pembantu dengan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian. Yang kesembilan, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. Yang kesepuluh, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan yang serupa. Yang kesebelas, berlaku baik kepada binatang dengan memelihara atau memperlakukannya dengan baik. Jika menyembelih ataupun membunuh, lakukan dengan azab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. Yang ke-12, menjaga kelestarian lingkungan baik daratan maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak. Sekian dari Slamet Arianto Channel. Semoga bermanfaat di dunia hatal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, sumarida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.